Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmah Lutfia Febriani, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang dengan nomor UKG 20367298 dengan NIM 2153B 12466. Pada hari ini 18 Oktober tahun 2021 saya akan melaksanakan pembelajaran video uji kinerja di kelas 5 tema 5 ekosistem subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran pertama di SDIT Quran Insan Mulia yang beralamat di Dusun Kebatan, RT 1, RW 9, Desa Keradenan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Mohon bimbingan dan arahan kepada dosen penguji dan guru pamong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Solihah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar lagi. Insya Allah kita nanti akan belajar bersama masuk ke tema 5. Nggih, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Minta tolong ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Mas Rafif, minta tolong. Istiqomah dan siap. Jika berdoa, tangan di atas. Muhammad
solihah, kita sudah berdoa. Semoga nanti Allah mudahkan kita dalam menyerap ilmu dan menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini. Nggih, amin. Nggih, solihah, Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Ada 5M. Apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Mengurangi mobilitas. Yang keempat? Yang kelima? Menghindari kerumunan. Nah, di rumah pun solihah juga harus tertib dalam melaksanakan 5M. Oke, sebelum Ustazah melanjutkan belajar, Ustazah ingin bertanya, hari ini adakah yang tidak masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah, berarti full ya. Alhamdulillah hari ini kelas 5A belajar full, bisa masuk semuanya. Alhamdulillah. Ustazah minta tolong semuanya berdiri. Kita sebelum belajar menyanyi bersama untuk menambah semangat dan cinta tanah air kita kepada Indonesia tercinta. Yuk, berdiri dulu. Alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama. Terima kasih ya solihah. Tambah semangat ya. Ye, sip. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah ingin bertanya. Pekan yang lalu atau pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan tema 4. Masih ingat apa saja yang kita pelajari di tema 4? Apa? Apa yang pertama? Interaksi manusia dengan lingkungan. Terus yang kedua? Kebebasan dalam manusia. Yang ketiga? Tanggung jawab. Yang keempat? Pantun. Yang terakhir? Alhamdulillah, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah mengingat materi yang sebelumnya, sekarang Ustazah ingin bertanya, pelajaran apa yang ada dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Siapa yang tahu? Ya, Mas Fadil, apa Mas Fadil? Ya, sip. Kita beri aplaus untuk Mas Fadil. Terima kasih Mas Fadil. Yuk, selain itu siapa lagi? Oh iya, Mas Akmal, silakan. Negara Indonesia itu luas. Negara Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, betul ya? Kita beri aplaus untuk Mas Akmal. Terima kasih Mas Akmal. Ada lagi? Selain itu dari lagu tadi, apa yang bisa kita lihat? Siapa yang bisa menyampaikan? Iya, betul sekali. Tadi di gambar lagu Dari Sabang Sampai Merauke terlihat gambar laut. Kita beri aplaus untuk Mbak Farah. Terima kasih sudah menjawab pada pertemuan selanjutnya. Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia atau kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya dalam sektor, dalam ekonomi, sosial, budaya,
komunikasi dan transportasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan mengklasifikasikan atau mencari ciri-ciri geografis yang ada di Indonesia, yang nantinya kita akan mengetahui bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kepulauan ataupun negara maritim, seperti yang Ustazah tuliskan di depan, sehingga nanti pengaruhnya dalam hal sosial, ekonomi, budaya, serta komunikasi dan transportasi seperti apa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita saksikan video berikut ini. Letak wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujurnya. Garis bintang adalah garis hayal yang melintang lingkaran bumi, sedangkan garis bujur adalah. Selain itu, Indonesia berada di antara 2 sampai 140 derajat bujur timur. Alhamdulillah, kita tadi sudah mencermati video tentang kondisi geografis Indonesia. Sekarang bisa kita lihat dari peta di atas tentang kepulauan Indonesia yang terpisahkan oleh lautan yang sangat luas. Disinilah, seperti dalam video tadi diterangkan atau dijelaskan tentang Indonesia itu adalah negara kepulauan yang dipisahkan atau diapit oleh beberapa benua serta beberapa samudra. Nah, ini ya solih-solihah sudah bisa dicermati ya. Setelah kita mengetahui kondisi Indonesia secara geografis, Ustazah ingin mengajak kalian berdiskusi tentang pengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakat Indonesia karena pengaruh letak geografis Indonesia tersebut. Siap ya solih-solihah? Oke, Ustazah minta tolong ditata tempat duduknya sesuai kelompok yang sudah Ustazah bagikan. Ya, alhamdulillah sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Ustazah minta tolong sekarang didiskusikan kelompok 1 nanti tentang efek letak geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi. Kelompok 2 nanti terhadap kondisi sosial. Kelompok 3 nanti terhadap kondisi budaya. Kelompok 4 terhadap transportasi. Kelompok 5 terhadap komunikasi. Bisa ya? Yuk kita mulai diskusikan seperti apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap 5 aspek tersebut.
Alhamdulillah diskusi sudah dilaksanakan. Ustazah Fia minta tolong perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi masing-masing untuk menganalisa pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap beberapa aspek yang ada di depan. Silahkan. Ya. Terima kasih sudah diskusi. Sekarang Ustazah minta tolong dari yang pertama yang menyampaikan tentang kondisi ekonomi, pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi seperti apa? Silahkan disampaikan. Ekonomi. Mata pencaharian. 1. Pantai. Botani garam. Usaha wisata. Pedagang hasil laut. 2. Pegunungan. Botani sayur. Botani teh. Pertambangan. Petani buah. 3. Dataran rendah. Petani, peternak sapi, pedagang pasar. 4. Laut, nelayan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan teman-temannya. Tentang sosial, minta tolong disampaikan tentang hasil diskusi sosialnya. Silakan. Mata pencaharian. 1. Bekerja sebagai petani. Contoh, petani padi, petani jagung, dan petani sayuran. 2. Bekerja sebagai nelayan. Contoh, ikan, kepiting, dan lain-lainnya. Agama. Contoh, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah menyampaikan. Selanjutnya kelompok 3 pada bidang budaya. Silakan disampaikan. Budaya, contohnya rumah adat, tari adat, baju adat, bahasa daerah, makanan daerah, agama. Ya, terima kasih kelompok 3 dan teman-temannya. Selanjutnya kelompok 4. Silakan disampaikan. Komunikasi, zaman dahulu, surat, kentongan, zaman sekarang, HP, telepon, komputer. Terima kasih untuk kelompok 4. Yang terakhir, silakan disampaikan kelompok 5. Macam-macam transportasi, transportasi udara, pesawat, helikopter, transportasi darat, mobil, motor, kereta api, transportasi laut, kapal, perahu. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk semua kelompok dan untuk kita semua. Yang meriah. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang letak geografis Indonesia, pengaruhnya terhadap beberapa aspek yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, dari semua yang kita diskusikan tadi menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Di sana ada lautan, ada daratan. Hal ini bisa dituangkan dalam teks non-fiksi, cerita atau yang berjudul tentang ekosistem. Ustazah minta tolong kalian buka pada buku paket halaman 3. Di sana ada bacaan tentang ekosistem. Kita cermati bersama apa saja isinya. Ustazah ingin minta kesediaannya. Siapa solih-solihah yang siap untuk membacakan? Ya, silakan Mas Raffi dibacakan dengan keras, berdiri di situ saja menghadap ke teman-teman. Disimak ya solih-solihah semuanya. Silakan. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari itu membantu tumbuhan membuat makanan. Terima kasih Mas Raffi sudah membacakan teks ekosistem tersebut. Sekarang Ustazah ingin bertanya, paragraf pertama ide pokoknya tentang apa ya? Siapa yang siap menjawab? Angkat tangan atau berdiri, silakan. Ya, silakan Mas Rafif. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi
kebutuhannya. Paragraf kedua, siapa yang bersedia? Silahkan angkat tangan. Oh ya, Mas Fadil, silahkan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi itu ide pokok pada paragraf kedua. Selanjutnya, untuk paragraf ketiga, siapa yang bersedia? Oh ya, Mas Akmal, silahkan. Berdiri, Salih. Kemudian hidup berada hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling berbagi satu sama lain. Terima kasih. Yang terakhir sekarang, paragraf terakhir. Siapa yang bersedia menyampaikan ide pokoknya? Mas Rafa. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mas Rafif, Mas Fadil, Mas Akmal, dan Mas Rafa. Dari teks non-fiksi ekosistem tadi, kita bisa belajar lebih lanjut tentang ekosistem. Kita simak video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air. Dari video tadi, akhirnya kita akan belajar lebih mendalam lagi tentang ekosistem. Nah, kelompok yang sudah terbentuk akan Ustazah bagi untuk mengamati ekosistem yang ada di sekitar kita dan ekosistem yang nanti akan Ustazah tayangkan melalui slide atau melalui video di depan. Selanjutnya, setelah nanti kalian mengidentifikasi populasi atau komponen ekosistem di masing-masing tempat tersebut, Ustazah meminta tolong untuk kalian membuat jaring-jaring makanan dari setiap ekosistem yang ada. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita bisa langsung menuju ke ekosistem masing-masing untuk melakukan pengamatan. Ekosistem gurun dan laut kita amati dari video berikut ini. Siap?
kelompok sudah melakukan observasi baik di lapangan ataupun melalui video. Sekarang Ustazah minta tolong didiskusikan untuk jaring-jaring makanan yang ada dalam ekosistem yang sudah kalian amati tadi. Silahkan didiskusikan satu kelompok, nanti hasilnya untuk dipresentasikan bersama. Oke? Siap ya? Siap! Alhamdulillah sudah selesai nih diskusinya dari beberapa ekosistem yang ada. Sekarang Ustazah minta tolong setiap kelompok untuk berdiri yang sudah siap, nanti sekaligus mempresentasikan hasil dari diskusi jaring-jaring makanan di tempatnya. Jadi ceritakan ekosistem apa, jaring-jaring makanannya apa saja. Gitu ya, siap? Oke, yang pertama siapa yang mau duluan? Sini ya. Oke, silakan berdiri semua. Ekosistem lapangan. Matahari menyinari rumput. Rumput dimakan tikus, belalang, ulat. Tikus dimakan ular dan elang. Belalang dimakan burung pipit. Belalang juga dimakan ayam dan kodok. Ulat dimakan ayam. Sungai. Lumut dimakan serangga. Serangga dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang pengurai. Terima kasih. Jaring-jaring makanan ekosistem sawah. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Burung elang diuraikan. Padi dimakan ayam. Ayam dimakan musang. Musang diuraikan. Padi dimakan kepik hijau. Kepik hijau dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan ular. Ular dimakan burung elang. Burung elang diuraikan. Ekosistem laut. Sitoplankton, zooplankton dimakan udang. Udang dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang atau kakap. Ikan sedang atau kakap dimakan cakalang atau tuna. Lalu diuraikan. Ya, terima kasih. Ekosistem gurun. Energi matahari. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan ular. Ular dimakan hiena. Hiena dipengurai. Rumput dimakan rusa. Rusa dimakan hiena. Hiena dipengurai. Ya, terima kasih. Masya Allah, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusi yang luar biasa. Hasil observasi di lapangan juga keren, Alhamdulillah. Walaupun tadi beberapa tidak begitu sesuai dengan alam yang sesungguhnya, tapi Solih-Solihah sudah bisa mengamati kondisi di lapangan yang sesungguhnya, ataupun melalui video yang tadi sudah kita sampaikan atau Ustazah sampaikan di kelas. Untuk pembelajaran hari ini, apakah bisa kita akhiri? Ya, sebelum kita akhiri, Ustazah ingin bertanya, materi yang kita bahas hari ini tentang kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya dalam sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, dan transportasi, apakah sudah bisa difahami? Sudah, Alhamdulillah. Selanjutnya untuk teks non-visi tadi sudah bisa difahami?
Sudah, alhamdulillah. Yang terakhir tentang ekosistem, apakah sudah bisa difahami? Sudah, alhamdulillah. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah kita capai. Kita beri aplaus bersama untuk kita semua. Yeay, alhamdulillah. Ustazah ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan luar biasa. Sebelum kita akhiri, Ustazah ingin menyampaikan tentang buku yang nanti akan Ustazah sampaikan kepada kalian melalui AnyFlip. Tampilannya seperti apa, kita lihat sekilas ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan mengirimkan link kuisis untuk kita kerjakan bersama pada waktu yang lain ya. Nanti Ustazah kirimkan lewat grup WA untuk kita kerjakan bersama-sama melalui kuisis. Siap ya? Oke. Sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini, apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Ustazah ingin tahu. Yang pertama kita belajar tentang apa? Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Ekosistem. Ya, alhamdulillah. Dari semua yang kita pelajari tadi, apa yang paling kalian sukai? Belajar apa? Ekosistem. Oh, yang jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Oke deh. Ada yang masih ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Sudah cukup? Sudah paham? Alhamdulillah. Minta tolong Soli-Solia kembalikan lagi meja kursinya seperti semula dan kita nanti akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Bisa ya? Oke, silakan berdiri, kita tata meja kembali. Untuk menjaga semangat kita nyanyikan sekali lagi lagu kebangsaan. Siap ya? Semangat kita senantiasa terjaga hingga akhir pembelajaran kali ini. Untuk pelajaran selanjutnya, besok kita akan belajar tentang simbiosis. Kita belajar juga tentang ketampakan alam. Yang selanjutnya tentang pola lantai dalam tarian. Pesan Ustazah untuk pembelajaran kali ini adalah jadilah generasi emas. Jadilah generasi anak bangsa yang nantinya berprestasi dan unggul. Jadilah kalian menjadi insan yang senantiasa berguna dan senantiasa menjaga ibadah dan senantiasa semangat dalam berusaha. Gitu nggih. Terima kasih Soli-Solia untuk pembelajaran hari ini. Untuk penutup, Ustazah minta tolong siapa yang tadi pagi sholat subuh, silakan angkat tangan tepat waktu ke masjid. Mas Akmal ya, silakan Mas Akmal dipimpin doa sebelum pulang. Istidadan. Siap. Jika berdoa. Tangan diletakkan di depan dada, kepala dan hati ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa mulai. Doa penutup masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hebat hari ini.
Kalian sudah luar biasa, sudah belajar yang top. Dan semoga Allah mudahkan ilmu itu kalian kuasai dan menjadi ilmu bermanfaat selanjutnya. Ustazah Afia minta maaf, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.